Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki materi teks fantasi. Apa itu teks fantasi? Ciri-cirinya cerita fantasi bagaimana? Jenis cerita fantasi seperti apa saja? Yang pertama, definisi cerita fantasi, yakni gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Lalu, ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Jadi, dalam cerita fantasi harus ada hal yang menarik, harus ada yang ditonjolkan. Misalnya, ada seorang putri yang bisa terbang, ada seekor kata yang berbicara. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita dalam teks fantasi tidak terbatas realita atau kenyataan. Jadi, pengarang dapat leluasa mengembangkan ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Latar bisa menembus ruang dan waktu, yakni waktu yang akan datang, waktu masa lampau. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Maksudnya, harus ada tokoh yang unik, yakni ada tokoh yang ditonjolkan. Yang kelima, bersifat fiksi. Sesuai dengan pengertian teks fantasi, jadi ceritanya tidak nyata. Yang keenam, bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam teks fantasi bervariasi. Pengarang dapat leluasa menggunakan gaya bahasa. Jadi, gaya bahasanya tidak ditentukan. Selanjutnya, jenis cerita fantasi ada dua, berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita meliputi latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu cerita fantasi total, yakni penghayalan pengarang yang semua ceritanya tidak terjadi di dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan, yakni cerita fantasi yang mengungkapkan ceritanya masih menggunakan nama-nama, tempat, atau peristiwa yang pernah ada di dunia nyata. Unsur-unsur cerita fantasi, yakni meliputi dua aspek, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, tema. Tema adalah ide cerita yang menjadi acuan untuk mengembangkan cerita. Yang kedua, amanat. Dalam teks fantasi harus ada amanat atau pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita. Yang ketiga, latar, berarti tempat, waktu, atau suasana dalam cerita. Yang keempat, tokoh dan penokohan, yakni harus ada tokoh atau pemeran dalam cerita fantasi. Sedangkan penokohan adalah penggambaran dari sifat tokoh tersebut. Selanjutnya, alur. Alur yakni jalan atau rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi. Lalu, konflik. Konflik merupakan pertikaian antar tokoh. Yang terakhir,
Sudut pandang, yakni cara pandang pengarang dalam menceritakan cerita fantasi. Bisa dari sudut pandang orang pertama, yakni aku, saya. Sudut pandang orang kedua, engkau, kamu. Sudut pandang orang ketiga, dia, mereka. Selanjutnya, unsur ekstrinsik, yakni unsur-unsur yang ada di luar teks fantasi. Maka kita harus menelaahnya lebih lanjut berdasarkan bahasa yang digunakan, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Penceritaan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bisa melalui lisan. Yang kedua, bisa melalui tulis. Langkah penyampaian cerita fantasi melalui lisan. Yang pertama, baca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Yang keempat, catat latar cerita fantasi, bisa meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. 6. Perhatikan penampilan dan gerakan tubuh ketika kita menyampaikan cerita fantasi. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Yang terakhir, ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara runtut. Jika penyampaian cerita fantasi secara tulis meliputi 1. Baca cerita fantasi dengan seksama. 2. Tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi 1. Orientasi, merupakan sebuah bagian ketika pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Selanjutnya, komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan yang terjadi antar tokoh. Yang ketiga, resolusi, yaitu penyelesaian masalah, merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Yang terakhir, ending merupakan penutup cerita fantasi. Ending dapat dibedakan menjadi 2, yakni happy ending dan sad ending atau berakhir sedih. Kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Menggunakan sudut pandang penokohan seperti aku, saya, kami, mereka, atau nama orang seperti Siti, Budi, dan sebagainya. Yang kedua, teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan. Yang ketiga, menggunakan kata kiasan dan perumpamaan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung konjungsi, penanda urutan waktu seperti selanjutnya, akhirnya, pertama-tama, lalu, pada mulanya. Yang terakhir, menggunakan kalimat langsung. Dihadirkan penulis dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh di dalam cerita.